Halo, selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar sesuatu yang mungkin sering kita baca, tapi jarang banget kita bedah sampai ke akarnya. Kita akan ngobrolin satu kata tanya dalam Al-Quran, kaifa, atau bagaimana. Sepintas ya cuma kata tanya biasa kan? Tapi di dalam Al-Quran, kata ini tuh fungsinya kayak kunci pas serbaguna gitu. Nah, itu dia. Bisa buat membuka mesin alam semesta, bisa buat membongkar logika di kepala kita, sampai menyingkap rahasia sejarah. Persis. Saya baru sadar loh setelah lihat-lihat sumber yang kita kumpulkan, kalau cara Al-Quran bertanya bagaimana itu sebenarnya adalah sebuah undangan. Undangan ya? Iya, undangan untuk jadi peneliti, jadi pemikir, jadi perenung. Pernah nggak Anda kepikiran kalau pertanyaan bagaimana dari Tuhan itu sebenarnya adalah perintah untuk mencari tahu? Dan perintahnya itu spesifik ya, bukan untuk berfilsafat, ngawang-ngawang, tapi untuk melihat langsung, pakai logika, dan belajar dari bukti-bukti yang nyata. Betul. Artinya, kita ini didorong buat observasi, pakai akal, dan belajar dari apa yang sudah terjadi di sejarah gitu. Jadi nggak cuma disuruh percaya buta aja. Oke, ini bakal seru nih. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita membongkar bagaimana satu kata sederhana ini bisa jadi pemicu untuk berpikir secara luar biasa mendalam. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh, ya. Alam semesta. Oke, mari kita langsung ke contohnya. Di sumber kita ada kutipan dari surat Al-Ghasyiyah yang terkenal banget. Al-Quran itu nggak cuma bilang, lihatlah unta. Nggak sesederhana itu. Nggak. Tapi pertanyaannya itu nusuk. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Nah, disinilah letak kejeniusan linguistiknya. Diksi kaifa itu ya langsung menggeser fokus kita. Dari apa ke bagaimana? Tepat, bukan lagi apa itu unta, tapi bagaimana proses penciptaannya. Anda jadi nggak cuma lihat seekor hewan gurun, tapi Anda terdorong untuk bertanya. Bertanya soal anatominya, ya, kok bisa tahan panas, punuknya itu gimana kerjanya, kakinya kok didesain nggak terperosok di pasir. Nah, itu dia. Pertanyaan-pertanyaan teknis kan? Jadi ini kayak perintah observasi tingkat lanjut. Dan polanya berulang terus kan? Setelah unta, ayatnya lanjut bertanya tentang langit. Bagaimana ia ditinggikan? Iya. Terus gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Semuanya pakai kaifa. Ini kayak Al-Quran ngasih kita 4 tugas lab ya. Iya juga ya. Astronomi, geologi, biologi. Semua dalam satu paket, pelajari prosesnya. Al-Quran mengajak manusia untuk tidak jadi konsumen pasif dari ciptaan Tuhan. Tapi jadi peneliti aktif. Jadi peneliti aktif yang mengagumi cara kerja ciptaannya. Nah, pendekatan yang sama ini juga dipakai untuk hal yang lebih abstrak kan? Maksud saya, isu sosial. Di sumber kita disebutin tuh soal pembagian rezeki. Betul. Misalnya di surat An-Nahl, Allah menyatakan, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ini kan sebuah fakta ya, tapi di baliknya tersirat pertanyaan bagaimana sistem ini bekerja. Tunggu dulu deh, kalau kita diajak meneliti bagaimana rezeki dibagikan, bukankah itu bisa berbahaya? Bisa memicu protes sosial, rasa iri, atau bahkan rasa tidak puas terhadap takdir? Di mana batasannya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah tujuan dari kaifa menjadi jelas. Pertanyaan ini bukan untuk memicu iri atau pemberontakan, tapi untuk memicu pemahaman. Bagaimana perputaran ekonomi terjadi? Bagaimana kebijakan bisa menciptakan keadilan atau malah ketimpangan? Bagaimana etos kerja seseorang mempengaruhi hasilnya? Oh, oke. Tujuannya agar kita paham bahwa ada sunnatullah atau hukum sebab akibat yang bekerja dalam masyarakat. Dan tugas kita sebagai manusia adalah mengelola sistem itu seadil mungkin. Jadi ini bukan ajakan menggugat Tuhan, tapi ajakan untuk mengevaluasi sistem yang kita bangun sendiri. Ah, oke, saya paham sekarang. Jadi kaifa untuk alam ngajak kita jadi ilmuwan, dan kaifa untuk masyarakat ngajak kita jadi sosiolog atau ekonom gitu ya. Persis. Kacamatanya sama. Cuma objeknya beda. Objeknya yang berbeda. Dari makrokosmos alam semesta sampai mikrokosmos interaksi manusia. Oke, jadi kaifa ini kayak kacamata ilmuwan buat melihat dunia luar, tapi yang saya temukan di sumber kita, kacamata ini juga bisa dibalik buat melihat ke dalam diri kita sendiri. Bener nggak? Tepat sekali. Dan ketika kacamata itu dibalik,
pertanyaannya jadi jauh lebih personal dan ya, mengguncang. Saya langsung teringat satu ayat di surat Al-Baqarah yang setiap kali saya baca, jujur, rasanya kayak lagi diskakmat secara logika. Haha, ayat 28 ya. Iya, betul. Ayat 28. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban informatif kan? Itu sebuah gugatan logika. Sebuah retorika yang kekuatannya terletak pada bukti yang disodorkan persis setelahnya. Nah itu dia. Ayatnya kan nggak berhenti di situ, langsung dikasih alasannya. Tsumma kuntum nggak ada, terus jadi ada. Tepat. Lalu akan tiada lagi, lalu akan ada lagi. Kita ini saksi hidup dari siklus ini. Dan kita sama sekali nggak punya kendali atas proses itu. Kita nggak milih buat lahir, dan seringkali kita juga nggak milih kapan kita akan mati. Itulah intinya. Logikanya sederhana tapi kuat banget. Kalau Anda mengakui proses fundamental ini nyata dan terjadi di luar kendali mutlak Anda, bagaimana bisa secara logis Anda mengingkari adanya sutradara di balik proses itu? Seolah-olah Al-Quran bilang, bukti terbesar ada pada dirimu sendiri. Kamu itu argumen berjalan, kok bisa kamu menyangkalnya? Iya, persis seperti itu. Jadi Kaifa di sini bukan nyari jawaban, tapi menuntut kesadaran. Keren sekali! Selain gugatan logika ini, Kaifa juga dipakai untuk hal yang lebih halus di dalam diri kan? Seperti transformasi batin. Iya, ada pertanyaan tentang bagaimana Allah melapangkan dada seseorang untuk menerima Islam. Ini menunjukkan bahwa proses hidayah, proses pencerahan batin, itu juga sebuah mekanisme yang ajaib. Oh iya ya. Sama seperti proses fotosintesis di daun atau pembentukan janin di rahim. Ada proses spiritual di dalam diri kita yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Ini pengingat bahwa Kaifa itu nggak cuma berlaku buat dunia material, tapi juga realitas spiritual. Dan cara Allah membuka hati ini, atau cara dia menyajikan argumen logika tadi, sebenarnya nyambung dengan cara dia berkomunikasi dengan kita secara umum. Ada pola yang saya perhatikan nih di sumber kita. Anda pasti merujuk pada pasangan kata anzur dan kaifa. Tepat. Seringkali ada perintah anzur, perhatikanlah. Terus diikuti dengan kaifa. Seolah-olah kita diajak nonton behind the scenes-nya Wahyu. Hahaha, iya juga. Tuhan nggak cuma ngasih kita produk jadi berupa pesan, tapi juga nunjukin proses di baliknya. Lihat nih bagaimana aku menjelaskannya kepadamu. Ini poin yang sangat krusial soal metodologi Wahyu. Allah seolah ingin menunjukkan bahwa Dia tidak memberikan dogma yang buta dan kaku. Di surat Al-An'am, kita nemu frasa kaifa nusarriful ayat. Yang artinya, Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat secara berulang-ulang dan beragam. kata nusarrif itu kan akarnya sama dengan tasrif dalam ilmu bahasa Arab ya, yang artinya mengubah-ubah bentuk kata. Jadi maksudnya bagaimana kami membolak-balikkan penjelasannya. Persis. Artinya, Allah pakai berbagai macam pendekatan supaya pesannya sampai dan dipahami oleh akal manusia yang beragam. Kadang lewat perumpamaan, kadang lewat cerita sejarah. Kadang lewat argumen logika yang menantang. Benar. Kadang lewat pengulangan dari sudut pandang yang sedikit beda. Frasa kaifa nusarif ini itu sebuah deklarasi transparansi, penegasan bahwa metode penyampaian wahyu itu sendiri adalah salah satu tanda kebesarannya. Jadi ini bukan cuma soal iman, tapi juga soal mengapresiasi seni penyampaian pesannya. Kayak kita mengagumi arsitektur sebuah bangunan, bukan cuma fungsinya sebagai tempat berteduh. Wah, itu analogi yang pas banget. Anda diajak untuk melihat bagaimana bukti-bukti itu dirangkai dan dijelaskan dari berbagai sisi. Tujuannya? Tujuannya agar iman tidak dibangun di atas misteri yang gelap atau paksaan, melainkan di atas kejelasan, pemahaman, dan kekaguman terhadap betapa kayanya metodologi ilahi. Dan salah satu alat atau metode yang paling sering dipakai itu kan cerita ya, terutama cerita umat-umat terdahulu. Disinilah Kaifah muncul lagi. Kali ini fungsinya kayak semacam mesin waktu linguistik. Sebuah mesin waktu yang tujuannya bukan untuk nostalgia, tapi untuk investigasi. Betul. Ada perintah yang berulang di banyak surat, salah satunya di surat An-Nahl, Famshu fil ardi wangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Frasa kuncinya itu kaifa kana akibatu. Bagaimana kesudahannya? Perhatikan lagi pergeseran fokusnya. Pertanyaannya bukan apa kesudahannya, yang jawabannya singkat, mereka hancur. Betul. Kalau apa ya udah selesai. Tapi pertanyaan bagaimana menuntut analisis yang jauh lebih dalam.
Ini mendorong kita untuk mencari pola sebab akibat, mengubah kita dari pembaca pasif sejarah jadi seorang analis. Bisa kasih contoh yang lebih spesifik? Misalnya, Al-Quran sering menyebut kaum Ad, yang katanya jago banget arsitekturnya, membangun pilar-pilar tinggi di Iram. Bagaimana persisnya kesombongan atas teknologi mereka itu justru jadi bumerang. Contoh yang menarik, kaum Ad itu digambarkan sebagai kaum yang punya kekuatan fisik dan kemampuan membangun yang luar biasa. Mereka sampai bilang, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Puncak arogansi teknologi. Betul. Pertanyaan bagaimana kehancuran mereka terjadi, jawabannya bukan cuma dikirim angin topan. Jawabannya ada di prosesnya. Prosesnya gimana? Bagaimana kehebatan material membuat mereka buta secara spiritual. Bagaimana kebanggaan atas pencapaian fisik membuat mereka meremehkan peringatan moral dari Nabi Hud. Jadi, angin topan itu bukan penyebab utama. Melainkan konsekuensi akhir. Konsekuensi akhir dari sebuah penyakit sosial yang sudah mengakar, kesombongan kolektif. Itu relevan sekali dengan zaman sekarang ya. Ketika kita begitu bangga dengan pencapaian AI, eksplorasi luar angkasa, tapi mungkin di saat yang sama, kita lupa dengan fondasi etika dan moralitasnya. Tepat. Itulah kenapa Al-Quran menyuruh kita menjadi sejarawan analis. Dengan melihat bagaimana nasib umat terdahulu, kita sebenarnya dikasih alat diagnostik untuk membaca kondisi masyarakat kita sendiri hari ini. Jadi, kaifa kana akibatu itu undangan abadi ya? Undangan abadi untuk belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak kita ulangi lagi. Dan setelah kita menggunakan kaifa untuk meneliti alam, menggugat logika diri, memahami metode wahyu, dan bercermin pada sejarah, pada akhirnya, semua analisis dan observasi kita akan sampai pada satu titik batas. Titik di mana bagaimana versi manusia bertemu dengan bagaimana versi Tuhan. Tepat sekali. Titik di mana observasi kita bertemu dengan kedaulatan ilahi yang mutlak. Dan frasa kuncinya adalah kaifa yasha, atau sebagaimana yang dia kehendaki. Contoh paling kuat ada di surat Ali Imran ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki. Ini adalah momen puncak dalam perjalanan intelektual yang dipandu Al-Quran. Setelah kita didorong untuk meneliti bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung ditegakkan, kita sampai pada sebuah proses yang luar biasa kompleks di dalam diri kita sendiri, pembentukan janin. Sains modern, embriologi, genetika bisa menjelaskan banyak sekali tentang bagaimana proses mekanisnya. Tentu. Tapi sains nggak bisa menjelaskan kenapa dari sel yang sama bisa jadi saya dan bisa jadi Anda. Kenapa sidik jari kita beda? Kenapa yang satu jadi seniman, yang lain jadi ilmuwan? Nah, itu titiknya. Kaifa yasha itu tidak menafikan proses ilmiah, justru melengkapinya. Sains menjelaskan bagaimana prosesnya berjalan, iman mengakui siapa yang mengendaki hasil akhir dari proses itu. Jadi bukan sains versus iman. Bukan. Ini soal sains menjelaskan mekanisme, dan iman mengakui adanya kehendak di balik mekanisme itu. Tapi kata-kata sebagaimana yang dia kehendaki itu bisa terdengar absolut ya. Bahkan mungkin sedikit sewenang-wenang bagi sebagian orang. Apa jaminannya kalau kehendak ini didasari oleh sesuatu yang baik? Pertanyaan yang sangat penting, dan Al-Quran sudah mengantisipasinya. Perhatikan dah penutup ayat tadi. Setelah frasa sebagaimana yang dia kehendaki, ayatnya nggak berhenti di situ. Oh iya, lanjutannya. Ia ditutup dengan tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa, Al-Aziz, maha bijaksana, Al-Hakim. Jadi kehendaknya itu diikat oleh sifat-sifatnya. Selalu. Pengaitan ini adalah jaminan mutlak. Kaifa ya'sha tidak pernah bersifat acak atau tanpa tujuan. Kehendaknya, ya'sha, adalah manifestasi dari kekuatannya Al-Aziz yang dieksekusi dengan kebijaksanaannya Al-Hakim. Oke. Artinya, setiap ketetapannya tentang bagaimana sesuatu terjadi, entah itu bentuk janin di rahim, alokasi rezeki di muka bumi, atau takdir sebuah peradaban, selalu, tanpa kecuali, didasari oleh sebuah kebijaksanaan yang agung dan sempurna. Bahkan jika akal terbatas kita saat itu belum mampu menangkapnya secara utuh. Betul, walaupun kita belum paham. Jadi setelah perjalanan panjang bertanya bagaimana, kita sampai pada sebuah penyerahan. Tapi bukan penyerahan buta, melainkan penyerahan yang didasari oleh keyakinan akan adanya hikmah. Sebuah penyerahan yang tercerahkan. Jadi apa kesimpulan dari semua ini?
Setelah kita bongkar satu kata ini, jelas banget ya, kaifa dalam Al-Quran itu bukan sekedar kata tanya biasa. Jauh lebih dari itu. Ia adalah sebuah metodologi, sebuah kerangka berpikir yang diajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan realitas. Ia adalah kunci Untuk membuka pemahaman tentang alam, diri, dan juga sejarah. sebuah ajakan konstan untuk jadi pengamat yang teliti, pemikir yang logis, dan pelajar sejarah yang kritis. Betul. Dari bagaimana unta diciptakan, sampai bagaimana kesudahan para pendusta, kita selalu diajak untuk fokus pada prosesnya, pada mekanismenya, pada sebab akibat. Dan di ujung dari semua penelusuran intelektual dan spiritual itu, ketika akal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita bertemu dengan kaifa yasha. Bagaimana dia berkehendak. Sebuah pengakuan yang menenangkan bahwa di balik semua proses yang bisa kita amati dan pelajari, ada sebuah kebijaksanaan mutlak yang mengatur segalanya. Sebuah perjalanan dari observasi menuju pemahaman, dan dari pemahaman menuju penyerahan yang didasari ilmu. Nah, itulah intinya. Sebagai penutup, mungkin ada baiknya kita membawa pulang pertanyaan ini. Jika kata bagaimana adalah sebuah kunci yang diberikan Al-Quran kepada kita, maka pertanyaan bagaimana apa dalam hidup Anda yang paling butuh jawaban saat ini? Mungkin itu pertanyaan bagaimana yang bisa dijawab dengan riset, dengan logika, dengan observasi. Atau mungkin itu adalah pertanyaan bagaimana yang pada akhirnya menuntut kita untuk berbisik dalam hati dan berserah pada bagaimana dia berkehendak.